Topik kita kali ini adalah mengenai bilangan bulat. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah bagaimana menggunakan garis bilangan. Nah, contohnya kalau 3 ditambah minus 5, maka yang pertama kita lakukan adalah membuat garis bilangannya. Nah, setelah kita buat garis bilangannya seperti ini, lalu kita hitung 3 ke kanan. Karena kita geraknya dari 0, maka posisinya sekarang di sini. Selanjutnya karena minus 5, berarti kita mundur sejauh 5 langkah. Maka kita buat 5 langkah, 1, 2, 3, 4, 5. Maka posisi sekarang adalah berada di minus 2. Nah, karena posisinya di sini, maka minus 2 inilah yang menjadi hasilnya. Sehingga 3 tambah minus 5 sama dengan minus 2. Nah, kalau kita lihat contoh yang kedua, yaitu minus 6 tambah 2. Yaitu kita buat garis bilangannya, kita bergerak dari 0. Nah, 0 ini kita mundur sejauh 6. 3, 4, 5, 6. Maka posisinya sekarang di sini. Kemudian katanya tambah 2. Karena tambah 2 berarti kita melangkah lagi, maju sejauh 2 langkah. 1, 2. Maka sekarang posisinya berada di minus 4. Sehingga minus 6 tambah 2 itu adalah minus 4. Contoh yang ketiga, kalau dia minus 2 tambah minus 3. Nah, dari 0 kita gerak 0, kita mundur sejauh 2 langkah. Selanjutnya tambah minus 3. Berarti kita mundur lagi sejauh 3 langkah. 1, 2, 3. Maka posisi sekarang berada di minus 5. Sehingga minus 2 tambah minus 3 adalah minus 5. Lalu yang B, kita lihat konsep abstrak. Nah, untuk konsep abstraknya ini kita kalikan antara dua bilangan yang berbeda dan sama tandanya, yaitu positif dan negatif. Nah, yang pertama kalau A kali B positif kali positif, hasilnya positif. Positif kali negatif itu menjadi negatif. Lalu negatif kita kalikan dengan positif itu menjadi negatif. Negatif kita kalikan dengan negatif itu jadi positif. Selanjutnya untuk pembagian. Nah, kalau pembagian ini positif bagi positif, hasilnya positif. Lalu positif bagi negatif, hasilnya negatif. Negatif bagi positif itu negatif. Negatif bagi negatif itu menjadi positif. Nah, kalau kita amati untuk konsep abstrak perkalian dan pembagian, ternyata ini adalah sama. Nah, contoh yang A, kita lihat contohnya. Kalau dia 2 tambah minus 8. Nah, maka 2 ini kita kalikan, positif kali negatif, dia menjadi negatif 8. Nah, inilah yang hasilnya minus 6. Kemudian yang B, min 8 positif kali negatif, dia menjadi negatif. Maka dia menjadi negatif 6. Nah, kurang 8 kurang 6, dia menjadi kurang 14. Selanjutnya kita lihat sifat-sifat
penjumlahan pada bilangan bulat. Nah, sifat pertama yaitu sifat tertutup. Nah, kesimpulannya jumlah dua bilangan merupakan bilangan bulat. Jumlah dua bilangan bulat merupakan bilangan bulat. Nah, sifat yang kedua yaitu sifat komutatif atau pertukaran. Nah, misalnya atau contohnya, jika A sama dengan 9 dan B-nya adalah minus 4, maka 9 tambah B minus 4 ini sama dengan 9 positif kali negatif, dia menjadi negatif 4. Inilah yang hasilnya sama dengan 5. Nah, sekarang bagaimana kalau B tambah A? Nah, berarti minus 4 tambah A-nya adalah 9, sehingga hasilnya juga sama dengan 5. Nah, kalau kita amati, ternyata hasilnya adalah sama-sama 5, maka ini disimpulkan sama. Maka kesimpulannya A tambah B ini A tambah B, seharusnya A tambah B sama dengan B tambah A. Nah, berikutnya kita lihat sifat asosiatif atau pengelompokan. Nah, jika A sama dengan 8, B sama dengan minus 3, dan C sama dengan minus 6. Nah, A tambah B tambah C berarti 8 tambah B-nya minus 3. Kemudian kita tambah ini satu kelompok, lalu kita tambahkan dengan C yaitu minus 6. Nah, kita proses yang dalam kelompok dulu, maka ini menjadi 8 positif kali negatif, dia menjadi negatif 3. Lalu ini bisa kita kalikan langsung, positif kali negatif, hasilnya negatif 6. Nah, 8 dikurang 3, ini hasilnya adalah 5 dikurang 6, maka kita perolehlah hasilnya minus 1. Selanjutnya, kita lihat kalau A tambah B tambah C. Kita substitusi nilai-nilainya. A-nya 8, B-nya minus 3, dan C-nya adalah minus 6. Maka ini sama dengan 8 tambah minus 3 positif kali negatif, ya menjadi negatif 6. 8 tambah, nah minus 3 dikurang 6, dia jadi minus 9. Dari sini 8 positif kali negatif, dia menjadi minus 9, ini hasilnya jadi min 1. Nah, kalau kita amati hasil-hasil akhirnya, dia adalah sama. Maka dapat kita simpulkan bahwa A tambah B lalu ditambahkan dengan C itu sama dengan A tambah B tambah C. Inilah yang jadi sifat asosiatif atau pengelompokan.
Selanjutnya kita lihat untuk perkalian dan pembagian bilangan bulat. Nah, contoh pertama yaitu jika A-nya minus 4, B-nya 1, dan C-nya minus 5. A kali B berarti minus 4 dikalikan dengan 1. Sehingga ini jadi minus 4. B kali C berarti B-nya 1 dan C-nya minus 5. Maka 1 kali minus 5 hasilnya minus 5. A kali B kali C itu berarti kita kerjakan yang dalam kelompok dulu. Kita substitusi nilai-nilainya. A-nya adalah minus 4. B-nya adalah 1 dan C-nya adalah minus 5. Maka minus 4 kali 1 itu hasilnya sama dengan minus 4 kali minus 5. Negatif kali negatif ini menjadi positif dan 4 kali 5 hasilnya 20. Selanjutnya A kali B kali C berarti A-nya minus 4, lalu B-nya 1 dan C kita adalah minus 5. Maka ini sama dengan minus 4 kali 1 kali minus 5, ini jadi minus 5. Kemudian negatif kali negatif, ini menjadi positif. 4 kali 5 hasilnya adalah 20. Selanjutnya, contoh yang kedua. Jika A-nya minus 3, lalu B-nya minus 5, dan C-nya adalah 2. Maka B tambah C itu minus 5 tambah 2. Sama dengan minus 3. A kali B tambah C berarti minus 3 kali minus 5 tambah 2. Minus 3 kali min 5 tambah 2 hasilnya adalah minus 3. Negatif kali negatif ini jadi positif, maka 3 kali 3 hasilnya adalah 9. Selanjutnya A kali B berarti minus 3 kali minus yang B-nya adalah minus 5. Negatif kali negatif jadi positif. 3 kali 5 adalah 15. A kali C berarti minus 3 kita kalikan dengan 2. Negatif kali positif itu negatif. 3 kali 2 adalah 6. Yang keempat yaitu A kali B
tambah A kali C. Kita substitusi nilai-nilainya. A-nya minus 3, B kita adalah minus 5, tambah minus 3. Kita kalikan dengan C, C kita adalah 2. Negatif kali negatif jadi positif, 3 kali 5, 15. Negatif kali positif yaitu negatif, 3 kali 2 adalah 6. Sehingga ini menjadi 15 tambah positif kali negatif itu jadi kurang 6. Maka 15 kurang 6 hasilnya 9. Nah, contoh yang ketiga. Jika A-nya sama dengan minus 3, B adalah minus 2, dan C adalah minus 5. B dikurang C berarti minus 2 dikurang minus 5. Maka ini minus 2 negatif kali negatif dia jadi positif. Hasilnya menjadi 3. A kali B berarti minus 3 dikali minus 2. Sama dengan negatif kali negatif positif, 3 kali 2 adalah 6. A kali C berarti minus 3. Kita kalikan dengan minus 5. Negatif kali negatif menjadi positif. 3 kali 5 adalah 15. A kali B dikurang C berarti minus 3. Dikali minus 2 dikurang minus 5. Ini menjadi minus 3 kali minus 2. Negatif kali negatif dia jadi positif 5. Minus 3 kali minus 2 tambah 5 hasilnya adalah 3. Negatif kali positif itu negatif, 3 kali 3 adalah 9. A kali B dikurang A kali C. Kita substitusi nilai-nilainya. Selanjutnya kita kalikan. Minus 3 kali minus 2 itu jadi positif 6. Dikurang minus 3 kali negatif 5 jadi positif 15. Maka 6 kurang 15 itu adalah minus 9. Nah, contoh yang keempat, jika A-nya 8, B-nya minus 2, dan C-nya minus 4. 8, B kita adalah minus 2. Lalu kita tambahkan dengan C kita adalah minus 4. Sehingga
8 bagi minus 2 itu jadi minus 4. Positif kali negatif, negatif, maka minus 4 dikurang 4 hasilnya menjadi minus 8. Untuk yang bagian kedua, kita substitusi nilai-nilainya. A kita adalah 8 dibagi min B. B kita adalah minus 2. Jadi ini jadi double negatifnya. Kemudian kita kalikan dengan minus 4. Nah, ini sama artinya dengan 8 negatif kali negatif, ini jadi bagi positif 2. Kemudian kita kalikan dengan negatif 4. 8 bagi 2 itu sama dengan 4. Lalu kita kalikan negatif 4, maka ini menjadi minus 16. Demikianlah pertemuan kita untuk kali ini. Sampai ketemu kembali di topik-topik lain dalam program Mari Kita Pintar hanya di channel Pelita Ilmu. Mohon untuk di like, share, dan di komen ya. Terima kasih.